Pemirsa, dialog dengan tajuk Jokowi pasti dilantik segera kita lanjutkan kembali dan telah hadir bersama saya di studio Ahmad Basara, merupakan Ketua Fraksi PD Perjuangan MPR RI. Dan juga kita terhubung melalui sambungan jarak jauh dengan Profesor Yusril Iza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara yang saat ini berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pak Basara, terima kasih bergabung sama kami. Sama-sama, Bung Doni. Prof Yusril, selamat malam Prof. Ya, selamat malam. Terima kasih. Baik, Prof, saya ke Anda dulu, Prof. Bagaimana mengenai isu atau wacana penjagalan dari sisi kacamata tata negara kita, Prof? Ya, isu tinggal isu saja. Kalau lihat dari segi hukum tata negara, nggak ada pilihan lain. MPR itu punya kewajiban konstitusional untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Kalau dia tidak lakukan tugas itu, berarti MPR melalaikan kewajiban yang telah dibebankan oleh Undang-Undang Dasar. Dan kalau itu terjadi, presiden dan wakil presiden terpilih bisa membawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ada sengketa kewenangan. Dan ujung-ujungnya nanti kita akan lihat bahwa Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan MPR supaya melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi buat apa ada jegal-jegalannya? Ini tugas konstitusional MPR, laksanakan saja tugas konstitusional itu dengan baik. Dan nanti presiden, wakil presiden sudah dilantik, ya melaksanakan tugas dan dia terus-menerus akan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga DPD. Ya, Prof, kalau sampai terjadi, kita tidak inginkan terjadi misalnya sampai dibawa kemudian terjadi sidang sengketa kewenangan, berarti kan belum terjadi pelantikan presiden yang baru. Bagaimana kondisi kepemimpinan nasional saat itu? Ya, itulah yang saya katakan dari awal, hati-hati terhadap soal-soal seperti ini. Karena di dalam negara itu tidak boleh terjadi kevakuman kekuasaan. 1 menit pun tidak boleh. Ya, saya ingat betul tahun 98 saya menangani satu tugas yang barangkali nggak akan pernah terulang dalam sejarah. Iya. Pada waktu itu almarhum Presiden Soeharto mengatakan pada saya, "Ril, kamu urus bagaimana berhentinya." Dan itu Anda lihat besoknya pagi-pagi ya Pak Harto menyatakan berhenti di hadapan pimpinan Mahkamah Agung dan kemudian hanya berapa detik kemudian Wakil Presiden B.J. Habibie mengucapkan sumpah sebagai presiden. Itu tidak boleh ada waktu terlalu jauh, 1 menit pun jangan sampai ada. Di Amerika Serikat juga begitu, ketika Presiden Kennedy ditembak mati, lalu kemudian Wakil Presiden Johnson seketika itu juga dia mengucapkan sumpah sebagai Presiden Amerika Serikat. Jadi jangan dianggap soal seperti ini main-main ya. Bagi orang yang mengerti masalah ketatanegaraan, kevakuman kekuasaan itu 1 menit saja itu bisa bahaya bagi sebuah negara. Karena itu jangan sampai terjadi apa yang Anda katakan jegal-menjegal, dan saya katakan itu tidak mungkin terjadi. Ya. Apalagi sampai sengketa kewenangan, jadi berlarut-larut akhirnya presiden wakil presiden tidak dilantik, lalu kemudian terjadi kevakuman kekuasaan dan itu membahayakan kehidupan bangsa dan negara kita. Baik, Prof, kalau kita lepaskan soal jegal-menjegal, kalau nanti memang ternyata kejadian sampai membuat tidak bisa berlangsung pelantikan presiden terpilih, dan ada kevakuman, apakah presiden yang sebelumnya, dalam hal ini Pak SBY, bisa memperpanjang masa jabatannya dan melalui mekanisme apa, Prof? Tidak ada. Itulah titik lemah amandemen UUD 45. Bisa menimbulkan apa yang saya sebut dengan istilah constitutional crisis, yaitu satu kebuntuan konstitusional yang tidak ada jalan keluarnya. Dulu UUD 45 sebelum diamandemen, ada mekanisme mengatasi keadaan seperti ini. MPR pada waktu itu adalah lembaga tertinggi negara dan MPR itu dapat bersidang, membuat ketetapan-ketetapan, dan MPR juga dapat mengambil keputusan-keputusan. Misalnya menunjuk pejabat presiden pada waktu Bung Karno diberhentikan, lalu pejabat presiden ditunjuk Pak Harto pada waktu itu. Iya. Lalu pejabat presiden dikukuhkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau sekarang MPR tidak punya kewenangan seperti itu lagi. Jadi kalau tanggal 20 Oktober ini Presiden baru tidak dilantik, itu tidak ada jalan keluar konstitusi untuk mengatasi keadaan. Jadi ini semua mekanisme sudah berjalan. Presiden, Wakil Presiden sudah terpilih ya. Walaupun bagi saya memang ada problema konstitusi sedikit saja terkait dengan proses pemilihan presiden yang lalu, tetapi kenyataannya presiden dan wakil presiden itu sudah terpilih dan tinggal pelantikan oleh MPR. Jadi pelantikan itu sebenarnya mekanismenya seperti apa ya? Ini dulu tahun 2004
ketika Pak SBY dan Pak Yusuf Kalla pada waktu itu terpilih dalam pemilihan langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah kita. Pada waktu itu juga pimpinan MPR tanya kepada saya, bagaimana caranya? Apakah bikin TAP seperti yang dulu? Saya katakan tidak lagi. Jadi MPR hanya menyiapkan berkas-berkas dengan menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu terpilih dengan merujuk kepada keputusan KPU. Ya. Keputusan KPU yang kalau sekarang ini sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, dan karena itu tinggal Presiden dan Wakil Presiden itu mengucapkan sumpah di hadapan sidang paripurna MPR, dan sumpahnya itu dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi yang ada adalah berita acara pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden di hadapan sidang paripurna MPR. Jadi bukan MPR itu memilih, bukan MPR itu kemudian melantik Presiden Wakil Presiden, tapi ya namanya itu upacara pelantikan diselenggarakan di hadapan seremoni, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, dibilang seremoni tidak sekedar seremoni juga, karena itu merupakan satu kewajiban konstitusional. Jadi presidennya tidak bisa mengucapkan sumpah di mana saja. Kalau Pak Jokowi senang-senang merakyat terus mengucapkan sumpah di tempat pembuangan sampah di Bekasi ya nggak bisa. Itu tidak sah ya. Tetap dia harus mengucapkan sumpah itu di hadapan sidang paripurna MPR. Dan kalau MPR tidak dapat bersidang, maka dia harus mengucapkan sumpah itu di hadapan pimpinan MPR. Jadi tidak bisa terus di tempat lain, itu tidak dibenarkan. Jadi jangan dianggap ini seremonial di mana saja boleh. Oh tidak, ini seremoni kenegaraan yang ada aturan-aturannya, dan itu diatur oleh konstitusi. Baik Prof, saya ajak Anda dan pemirsa juga untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Pemirsa, kita simak sama-sama grafis yang berikut ini. Ini adalah tugas MPR bila Presiden berhalangan tetap. Menurut pasal 5, MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden. Bila Capres dan Cawapres terpilih mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka MPR memilih Capres dan Cawapres yang diusulkan parpol atau gabungan partai politik. Ya, saya ke Pak Ahmad Basara dulu. Pak Basara, bagaimana statement Anda terkait dengan wacana belakangan ini yang katanya agak ngeri-ngeri sedap ini soal penjagalan pelantikan Jokowi? Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Pak Jul. Tadi kita berselisih sesi ya. Saya kira kalau kita lihat dari perspektif Pak Jul ya sebagai Ketua MPR yang baru, tipikal beliau ini tipikal politisi yang moderat, cara berpikirnya rasional, kemudian perilaku politiknya juga santun. Sehingga oleh karena itu kami yakin betul bahwa sebagai Ketua MPR, beliau akan memimpin anggota MPR untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Yusril bahwa tugas melantik dan mengambil sumpah Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum itu merupakan tugas pimpinan MPR dan anggota MPR. Wajib dilaksanakan. Bukan kewenangan. Betul. Berbeda, kalau kewenangan itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau tugas, dia wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena perintah pasal 9 ayat 1 dan 2 yang diturunkan lagi oleh pasal 34 ayat 5, 6, dan 7 Undang-Undang MD 3 dan Tata Tertib MPR pasal 114 ayat 4, 5, dan 6, di mana ada 3 skenario tiga skenario pelantikan presiden terpilih hasil pemilu. Yang pertama dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih dilantik dalam sidang paripurna MPR. Kalau sidang paripurna MPR itu tidak dapat dilaksanakan, maka presiden dan wakil presiden dilantik dan diambil sumpahnya dalam sidang paripurna DPR. Kalau sidang paripurna DPR juga tidak dapat dilaksanakan, maka presiden dan wakil presiden terpilih dilantik dan diambil sumpahnya di hadapan pimpinan MPR, disaksikan oleh Mahkamah Agung. Itulah 3 skenario pelantikan presiden terpilih menurut norma hukum yang ada. Nah, memang setelah opsi yang ketiga, dilantik di hadapan pimpinan MPR dan disaksikan Mahkamah Agung, tidak terpenuhi lagi, maka tidak ada lagi norma hukum yang mengatur. Ya. Tetapi tadi Prof. Yusril sudah menjelaskan bahwa dalam konvensi ketatanegaraan pernah terjadi praktek pelantikan presiden, dalam hal ini adalah Presiden Habibie menggantikan mantan Presiden Soeharto, tidak dilakukan di hadapan sidang paripurna MPR. Padahal kalau mengacu kepada norma hukumnya, meskipun sudah dirubah undang-undang dasarnya dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang diamandemen pada tahun 99 sampai tahun 2002, norma hukumnya dalam Undang-Undang Dasar itu masih sama. Masih tetap dalam pasal 9 dengan
ya, dengan substansi hukum yang sama gitu. Tetapi praktek ketatanegaraan pada waktu itu presiden tidak dilantik di hadapan sidang paripurna MPR. Dalam hal ini adalah Presiden Habibie. Sehingga oleh karena itu sudah terjadi jurisprudensi hukum dalam praktek ketatanegaraan kita. Nah, tapi kan kondisinya beda saat itu dengan sekarang ini kan. Dalam konteks Presiden Jokowi tidak bisa dilantik, sebetulnya konvensi itu bisa dipakai. Begitu. Karena itu kejadian luar biasa. kalau memang terjadi sesuatu yang luar biasa pada waktu itu, ya harus ada jalan keluar. Karena Prof. Yusril katakan tadi, tidak boleh ada kevakuman kekuasaan untuk 1 menit pun. Karena dampak dan implikasi yang ditimbulkannya itu sangat luar biasa gitu. Tetapi oleh karena saya memandang sekali lagi figur Pak Zulkifli Hasan, apalagi tadi pernyataannya sudah sama-sama kita dengar. Beliau mengatakan akan komit untuk mengkoordinir acara pelantikan presiden tersebut, kemudian juga memastikan pimpinan-pimpinan fraksi dan anggota yang lain akan hadir. Saya kira ini satu pernyataan yang menurut hemat saya tidak perlu juga terlalu dilebih-lebihkan kekhawatiran-kekhawatiran itu, karena dampaknya juga sangat tidak baik bagi masyarakat. Baik, saya kembali ke Prof. Yusri. Prof, kalau kita berkaca kembali kepada kejadian pada waktu Pak Habibie menggantikan almarhum Pak Harto, itu kan kondisinya sangat berbeda dengan keadaan sekarang ini. Lalu kalau dikaitkan dengan kondisi terkini Pak Jokowi mau dilantik, apakah ada sebuah kejadian yang dianggap sangat luar biasa yang bisa diposisikan mungkin sama ketika Pak Harto alih kekuasaan ke Pak Habibie, sehingga pelantikan tidak bisa dilakukan di depan sidang paripurna MPR, Prof? Saya belum tahu apa yang akan terjadi tanggal 20 nanti. Tapi kalau saya amati perkembangan sekarang, keadaannya normal-normal saja. Jadi beda dengan peristiwa tahun 1999, bulan Mei pada waktu itu. Kan diawali dengan terjadinya kerusuhan besar di Jakarta. Lalu kemudian gedung DPR, MPR juga dikuasai para demonstran, mahasiswa, dan lain-lain begitu. Sehingga praktis pada waktu itu MPR tidak dapat bersidang. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Ahmad tadi, di samping Undang-Undang Dasar pada waktu itu ada TAP MPR, TAP 7 tahun TAP 8 1973 kalau tidak salah, yang mengatur jalan keluar dari satu keadaan ketika MPR itu tidak dapat bersidang untuk melantik presiden, maka presiden itu dilantik di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Itu TAP yang berlaku pada waktu tahun 1998 itu. Jadi dalam satu malam waktu itu saya harus memikirkan bagaimana caranya mengatasi satu keadaan yang sangat genting dalam sejarah ya, yang saya sendiri tidak menyangka pada waktu itu. Saya masih berumur 38 tahun begitu, tiba-tiba dipanggil presiden dan diperintahkan untuk besok itu mengurus bagaimana caranya presiden berhenti dan presiden baru dilantik. Dan itu saya harus berpikir luar biasa semalam suntuk. Dan alhamdulillah masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Walaupun memang kontroversial, banyak orang mendebat saya pada waktu itu, tapi saya bertahan. Dan alhamdulillah segala sesuatu itu berjalan, dan itu menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa kita. Jadi kalau sekarang mekanismenya itu tidak lagi TAP MPR, tapi ada dalam Undang-Undang MD3 seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi. Kalau sekiranya MPR tidak dapat bersidang, maka sidang DPR lah yang di sana dilantik presiden. Kalau sidang DPR tidak bisa juga, maka pimpinan MPR, presiden dan wakil presiden itu mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan MPR dan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi mekanismenya sudah ada. Jadi kalau peristiwa tahun 98 itu saya akan bertanggungjawabkan kepada sejarah bangsa kita ya. Saya sudah waktu itu pernah digugat di pengadilan dan saya pertahankan dan saya dimenangkan oleh pengadilan. Ada yang menilai bahwa pemberhentian Pak Harto itu tidak sah ya. Saya antara lain juga termasuk Pak Profesor Dimyati Hartono yang juga aktivis PDIP pada waktu itu yang ngotot sekali mengatakan Pak Harto itu tidak sah. Ya, terus saya bilang sama Pak Dimyati, Bapak ini maunya apa? Ya semua menghendaki Pak Harto berhenti. Sudah saya urus, Pak Harto sudah berhenti, Bapak bilang tidak sah lagi. Berarti Pak Harto masih presiden. Dan Pak Harto masih presiden, Pak Harto bisa menangkap Bapak, bisa bubarin PDIP. Saya bilangnya, maunya apa Bapak-Bapak ini? Gitu. Ya kadang-kadang orang-orang politik itu nggak rasional berpikir. Soalnya Prof, kalau sama-sama profesor diskusi, kami berat Prof ini. Baik, kita break dulu Prof.
Pak Basara Sampai juga. waktu itu saya ledekin, Pak Iya. Dimyati Hartono itu kan guru besar hukum laut. Saya bilang, Oh iya, betul. Anda itu guru besar hukum laut, ya jangan terlalu banyak turun ke darat dong. Pendapatnya gitu. Baik Prof, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Ya.